إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, betapa rendahnya dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat. Bagaimana kita bisa membandingkan kenikmatan yang tidak ada lelahnya, kenikmatan yang tidak mendatangkan kesusahan, kenikmatan yang tidak terputus, dengan kenikmatan yang untuk mendapatkannya dia harus lelah, dan jika kenikmatan itu berakhir dia juga akan lelah dan susah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, janganlah kita meneteskan air mata karena tidak mendapatkan bagian dari dunia ini, karena dunia ini tidak pantas untuk kita meneteskan air mata untuknya. Dan janganlah Anda berteriak, bersorak, gembira karena mendapatkan apa yang Anda inginkan, karena dunia itu tidak pantas untuk kita bersorak, berteriak untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Inna mat'ama ibni Adam qad duriba mathalan lid-dunya wa in qazzahahu wa mallahahu fanzur ila ma yasir." Hadis dihasankan oleh al-Imam Al-Albani. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan makanan manusia ibarat dunia. Bagaimanapun juga makanan itu dibumbui, digarami sehingga aromanya sedap, rasanya juga lezat, namun lihat bagaimana jadinya. Dia akan keluar setelah dimakan menjadi sesuatu yang najis. Lalu, untuk apa kita meneteskan air mata? Untuk apa kita bersusah payah untuk mengejar sesuatu yang seperti ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
yu'ta bi an'ami ahli al-ard, yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, fayusbaghu sabghatan fi an-nar, thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, fayaqul la wallahi ya Rabb. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Katakan saja dia tidak pernah susah, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah menderita. Namun dia adalah penduduk neraka. Lalu fayusbaghu sabghatan, dia dicelup sekali atau dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, pernahkah engkau melihat kenikmatan? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Lalu dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Satu kali celupan masuk kemudian dikeluarkan, dia melupakan segala-galanya. Lalu bagaimana kalau dia tinggal selama-lamanya di dalamnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, yang paling melarat hidupnya di dunia ini, namun dia adalah penduduk sorga. Fayusbaghu sabghatan, lalu dimasukkan ke dalam sorga kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya dia, hal ra'aita syiddatan qat, hal marra bika syiddatun qat, apakah pernah engkau melihat kesengsaraan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, aku tidak pernah melihat kesengsaraan, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, Anda yang lelah di dunia ini, Anda yang sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, teruslah melaksanakan ketaatan, teruslah sabar, karena sekali saja dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi, dia akan melupakan semua kelelahan, semua kesengsaraan yang dia rasakan. Lalu bagaimana seandainya dia diperintahkan untuk tinggal selama-lamanya di dalam surga? Dan Anda yang berbangga, yang bersorak, yang berteriak karena meraih apa yang Anda inginkan di dunia ini, maka janganlah terlalu gembira, janganlah terlalu bersenang-senang, karena satu celupan saja di neraka akan membuat Anda melupakan segala-galanya. Jika dahulu Anda memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang nikmat, maka di neraka Anda akan makan az-zaqqum. Kemudian Anda akan minum dari tinatul khabal, yaitu perasan-perasan penduduk neraka, kencing mereka, nanah mereka, darah mereka, wal'iyadu billah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kenikmatan yang ada di dalam surga ini tidak bisa kita meraih dengan bersenang-senang, dengan bersantai-santai, dengan bermain-main. Untuk mendapatkan surga kita harus berjuang. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kesenangan di akhirat kecuali apabila dia zuhud di dunia ini. Orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang rusak imannya atau rusak akalnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka singkirkan dunia ini dari hati mereka, dan mereka meninggalkannya. Mereka tidak mau berpaling, mereka tidak mau memandangnya. Bahkan mereka menganggap dunia ini adalah sebagai penjara, sehingga
mereka mengabaikan dunia ini dengan sebenar-benarnya. Padahal mereka itu jika mereka ingin, jika mereka mau, mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka sukai. Apa saja yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka untuk mereka perbendaharaan dunia ini seluas-luasnya. Harta mendatangi mereka dari berbagai macam penjuru, akan tetapi mereka mengabaikannya dan mereka tidak menjual akhirat mereka untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan di dunia ini. Dan mereka menyadari bahwa dunia ini adalah penyeberangan untuk bisa sampai kepada akhirat. Dunia ini adalah ladang tempat kita bertanam dan akhirat tempat kita memetik hasil tanaman kita ini. Kemudian mereka juga menyadari bahwa dunia ini adalah ibarat mendung di musim panas. Tidak lama lagi dia akan hilang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang manusia bisa dengan hartanya dia mendapatkan jabatan yang tinggi. Dengan uangnya dia bisa membangun rumah yang luas, mengendarai kendaraan yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan mustahil dia akan rasakan kecuali jika dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal saleh. Karena kebahagiaan itu ada pada amal saleh, ada pada Al-Qur'an, ada pada zikir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengarkanlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang luar biasa menariknya, di mana seorang sahabat mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, mengorbankan hartanya untuk mendapatkan surga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna li fulan nakhlah wa ana uqimu nakhli biha. Ya Rasulullah, si fulan punya pohon korma. Secara kebetulan saya juga punya pohon korma di tempat itu, di tempat yang sama. Maka famurhu an yu'tini iyyaha uqimu biha ha'iti. Ya Rasulullah, tolong katakanlah kepada orang itu agar dia berikan kepada saya pohon kormanya, agar aku bisa menembok kebunku ini. Aku ingin membangun tembok. Jadi karena dia tidak mungkin akan membangun tembok itu selama ada korma orang di tempat itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tiha iyyahu bi nakhlatin fil jannah," fa'aba. Rasulullah mengatakan, "Ya fulan, berikanlah korma itu untuknya dan kamu akan mendapatkan korma di sorga." Namun orang ini menolak. Lalu wa atahu Abu Dahdah. Ada seseorang yang mendengar percakapan ini yang bernama Abu Dahdah. Lalu dia mengatakan kepada orang yang punya pohon korma ini, "Bi'ni nakhlak biha'iti." Bagaimana kalau kita tukar pohon kormamu, satu pohon korma ini dengan kebunku? Dengan kebun, satu pohon korma akan ditukar dengan satu kebun pohon korma. Lalu dia mengatakan, "Ya, saya setuju." Lalu setelah itu
setelah terjadi transaksi tukar menukar ini, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ibta'tu an-nakhlah bihaiti." Ya Rasulullah, aku telah menukar pohon korma itu dengan kebunku. Silahkan, ya Rasulullah, aku telah berikan kepadamu dan berikan kepada orang itu yang akan membangun temboknya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min 'idqin radahin li Abi Dahdah fil jannah." Qalaha miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betapa banyaknya tandan yang besar, yang penuh dengan korma, yang berat, betapa banyaknya di sorga untuk Abu Dahdah. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk Abu Dahdah pohon korma yang ada di kebunnya itu dengan sekian banyak pohon korma yang penuh dengan buah korma di dalam sorga. Lalu Abu Dahdah yang mendengar kabar gembira ini, langsung dia mendatangi istrinya yang kebetulan ada di kebun itu. Berarti kebun ini di samping ada sejumlah pohon korma, di sana juga ada rumahnya. Lalu dia mengatakan, "Ya Ummu Dahdah, ukhruji minal ha'id fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah." Wahai Ummu Dahdah, wahai istriku, keluarlah dari kebun ini, karena sesungguhnya aku telah menukarnya dengan pohon korma di dalam sorga. Lalu istrinya mengatakan, "Rabihal bai', sesungguhnya engkau telah beruntung wahai Abu Dahdah," atau ucapan yang seperti itu. Lalu istrinya ini mengajak anak-anaknya keluar, "Nak, ayo kita keluar, karena bapakmu telah menukar kebun ini dengan pohon korma di dalam sorga." Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang muslim akan mendapatkan sorga dengan santai. Tidak mungkin dia akan mendapatkan sorga dengan bermain-main. Sorga kita akan meraihnya dengan susah payah, dengan kerja keras, dengan kesabaran melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, sorga itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sementara dunia ini adalah sesuatu yang rendah. Maka korbankanlah yang rendah ini agar kita bisa mendapatkan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma azzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.